Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, setelah tadi kita berbincang dengan Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, sekarang kita berbincang dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Sudah hadir di studio, sudah ada Pak Muksalmina. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, selamat pagi narasumber semua. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Pak Erlangga Pribadi Kusman. Selamat pagi Pak Erlangga. Selamat pagi Mbak. Oke, ini jadi perhatian publik dan juga sorotan publik setelah pada hari Minggu kemarin kita tahu silaturahmi nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena dan dihadiri oleh salah satu pasangan calon yakni calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Saya langsung ke Pak Muksalmina dulu ya berarti ya. Pak, oke, berarti kita ke Pak Erlangga dulu karena Pak Erlangga ada agenda begitu ya. Pak Erlangga. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Pak Erlangga, ini dari yang sudah dipernyataan oleh Bawaslu, Pak Rahmat Bagja di segmen sebelumnya yang menyatakan memang seharusnya sudah jelas aturannya perangkat desa, kepala desa ini netral di dalam pemilu dan harusnya diminta kemudian pasangan calon baik itu capres dan juga cawapres ini kemudian harus lebih berhati-hati. Apa yang Anda bisa cermati dari ini? Iya, saya pikir bahwa baik perangkat desa, kepala desa, dan seluruh yang berkaitan dengan aparat desa ini sangat penting untuk bersikap netral dan imparsial. Artinya bahwa kehadiran baik dari perangkat desa dan kepala desa serta yang lainnya dalam misalnya momen-momen sosialisasi ataupun kampanye dari pasangan calon ini bisa sangat berpotensi untuk mencederai pesta demokrasi kita. Karena kita tahu bahwa perangkat desa dan aparat desa itu selain dekat dengan rakyat seperti yang diutarakan tadi oleh Mas Bagja, itu juga bahwa mereka menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu. Kita tahu bahwa mereka ini terlibat dalam misalnya dalam hal-hal yang sifatnya konkret terkait dengan misalnya mereka menjadi bagian dari KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan proses-proses yang terhubung dengan proses pemilu. Oleh karena itu, saya pikir secara etis ini menjadi persoalan yang sangat berat apabila memang terlihat ataupun terbukti bahwa segenap aparat desa dan penyelenggara aparat desa ataupun misalnya kepala desa dan lain sebagainya ini misalnya terlibat dalam acara-acara yang terkait dengan pasangan calon dalam pilpres ataupun pileg. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Oke. Anda melihat ini kemudian bisa bisa berdampak signifikan untuk meningkatkan efek elektoral terhadap salah satu pasangan calon, apalagi kita tahu di Indonesia saja lebih dari 8.000 desa. Iya, sangat signifikan. Karena kita lihat bahwa desa ini memiliki peran sangat penting bagi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Apalagi kemudian saya sudah utarakan bahwa aparat desa dan perangkat desa ini kemudian terlibat misalnya dalam aktivitas-aktivitas serta terkait dengan pemungutan suara, jadi KPPS dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hadirnya penyelenggara ataupun kemudian perangkat desa dan kepala desa yang tidak berpihak, yang imparsial, ini sangat menentukan apakah penyelenggaraan pemilu 2024 itu akan berjalan dengan jujur dan adil. Dan ini sepertinya perlu menjadi catatan juga, pertimbangan, karena kemudian selama ini misalnya kita melihat kekhawatiran terhadap bagaimana aparat-aparat negara ini kemudian jangan sampai ikut terlibat atau intervensi atau cawe-cawe kepada dalam proses pemilu yang dapat menguntungkan salah satu calon.
Oleh karena itu, begitu ketika kita memahami begitu krusialnya peran-peran dari perangkat desa dan desa serta kepala desa, maka hendaknya menahan diri untuk misalnya tidak terlibat dalam acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan sosialisasi, bahkan sampai kemudian dalam kampanye yang terkait dengan terkait dengan salah satu calon tadi dalam pemilu ataupun dalam pilpres atau pileg. Saya pikir demikian. Anda melihat ada ke arah mobilisasi perangkat desa dalam acara ini untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu? Kalau kita melihat dari apa yang berlangsung kemarin, potensi untuk mobilisasi itu bukan tidak ada. Potensi itu muncul dan akan sangat sayangkan ketika kita sama-sama aware, tidak hanya kemudian warga negara Indonesia tapi juga pihak internasional berharap bahwa pemilu ini adalah ajang pemilu yang tetap menjadi pemilu yang jujur dan adil. Karena kita tahu bahwa tentang terkait pemilu jujur dan adil sangat penting. Karena siapapun yang nanti akan menjadi pemenang dalam pilpres membutuhkan legitimasi dari rakyat bahwa mereka adalah hasil dari proses yang berjalan dengan adil dan jujur. Nah, ketika kemudian hal ini kepercayaan publik jadi sangat penting. Nah, dalam hal ini misalnya salah satunya baik perangkat desa, kepala desa dan hal-hal yang terkait dengan aparat desa ini setidaknya berperan ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak berpihak, pemilu yang jujur dan adil dan fair tadi. Sehingga saya pikir apa yang dilakukan dalam acara kemarin itu perlu menjadi catatan dan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Oke. Ini perlu menjadi catatan kita, jangan sampai kemudian mencederai pesta demokrasi pemilu 2024 dan kita bisa dikatakan berharapnya pasangan calon ini lebih berhati-hati walaupun memang belum memasuki masa kampanye. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini kan kalau tadi perbincangan saya dengan Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, belum bisa disanksi hanya pelanggaran administrasi karena memang belum memasuki masa kampanye. Anda melihatnya seperti apa, Mbak Titi? Ya, pertama kalau pelanggaran administrasi bukan berarti tidak bisa disanksi, Mbak. Pelanggaran administrasi pun ada sanksinya. Dia bisa merujuk kepada undang-undang khusus yang mengatur soal itu ataupun merujuk kepada pasal 461 Undang-Undang Pemilu kita. Di situ disebutkan kalau terbukti ada pelanggaran administratif pemilu, sanksinya bahkan sampai bisa tidak diikutkan dalam tahapan pemilu yang berikutnya atau kemudian bisa berupa misalnya tidak boleh kampanye. Jadi pada prinsipnya pelanggaran administratif itu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme di dalam pengadministrasian tahapan pemilu. Pada dasarnya substansinya kepala desa tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Itu kan substansinya. Betul. Jadi kalau nyata-nyata ada keberpihakan, artinya pengadministrasian tahapan pemilu kita bermasalah nih. Karena kepala desa berpihak begitu. Kalau menunggu masa kampanye untuk pemidanaan, memang kita terkendala pada misalnya Mbak, ada pasal 490 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kepala desa yang menunjukkan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, ancaman hukumannya itu 1 tahun dan denda 12 juta. Ya. Tetapi kalau dia menunjukkan sikap misalnya mengarah kepada aktivitas kampanye di luar masa kampanye, dia bisa terkena pasal kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal itu hukumannya juga sama di pasal 492 Undang-Undang Pemilu, pidana 1 tahun dan denda 12 juta begitu. Tetapi begini ya, kalau kita pendekatannya hukum, tentu hukum harus ditegakkan. Kita minta Bawaslu berpegangan pada hukum dan juga substansi keadilan pemilu. Jadi substansi keadilan pemilu itu bekerja bukan hanya di ranah pidana. Kita kembali kepada yang mendasar, yaitu asas pemilu. Asas pemilu itu apa? Luber, jujur, adil. Nah, dalam konteks asas pemilu, dia itu menjamin konstitusionalitas pemilu. Kalau kemudian hanya bekerja, nggak ada pasalnya.
tetapi secara nyata-nyata masyarakat publik menilai ada ketidakadilan di situ, maka pemilunya secara substansi bisa dianggap oleh publik sebagai praktik yang tidak konstitusional, dan itu bahaya sekali. Jadi dalam hal ini tentu saya bisa memahami kalau Bawaslu tidak bisa langsung mengatakan itu pelanggaran, karena mereka kan harus mengkaji, harus memprosesnya, dan diplenokan sampai akhir dapat konklusi. Ini apakah bisa dipenuhi pasal pidananya? Kalau iya, siapa yang dipidana? Apakah orang yang menyelenggarakan acara, ataukah MC yang berteriak dukung pasangan calon Prabowo Gibran, karena kan beredar tuh videonya, ataukah peserta Kades yang semuanya ikut, bukan semua, mohon maaf, kita juga mendengar ya mereka secara banyak sekali menyuarakan dukungan tersebut begitu. Jadi ini yang harus dibuat terang benderang oleh Bawaslu soal siapa subjek yang kemudian akan terdampak dari proses hukum yang berlangsung, tetapi responsivitas Bawaslu sangat diperlukan. Karena ini sudah beredar luas, jangan sampai kemudian opini publik itu sudah kemana-mana, sementara penegakan hukumnya dianggap lambat, dan ini bisa menimbulkan spekulasi, Pak. Spekulasi bahwa ada pembiaran. Karena begini ya, bagaimanapun kita ingin mencari dalil, publik itu melihat ada narasi politis, ada narasi politik partisan yang melibatkan kepala desa dalam skala besar. Dan itu tidak salah kalau publik kemudian sampai pada konklusi ada politisasi kepala desa atau kepala desa yang berpolitik praktis. Oke, publik semua melihat, mata semua melihat, kemudian jangan sampai ada spekulasi, ada pembiaran kemudian di situ ya. Nah, sebenarnya Bawaslu ini punya kewajiban tidak melaporkan kepada pihak berwajib ini kalau ada memang tindak pidana pemilu di sana? Ya, Bawaslu itu bukan statusnya melaporkan. Jadi kalau dia hadir di tempat, dia bisa menjadikan itu sebagai temuan. Nah, temuan itu adalah sesuatu yang didapat ketika dia melakukan pengawasan atau ketika dia mendapatkan informasi awal, seperti Pak Bagja berdialog dengan kita, dia mendapatkan informasi dari footage Kompas misalnya, ada seruan mendukung, ada kemudian pernyataan mendukung, itu bisa jadi informasi awal yang juga menjadi basis temuan, dikaji oleh Bawaslu, lalu kemudian ketika memenuhi unsur pidana diteruskan ke sentra Gakumdu tanpa harus menunggu laporan. Jadi tidak harus ada laporan. Nah, tetapi kalau ada laporan pun tidak apa-apa, karena pada dasarnya Bawaslu punya kewenangan untuk bisa langsung memproses kalau dia menemukan secara langsung atau dia mendapatkan informasi awal yang bisa digunakan untuk menindaklanjuti. Kalau tindak pidana, ada namanya sentra penegakan hukum terpadu, penegakan hukum pemilu terpadu. Anggotanya Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Di sana kemudian dibahas apakah memenuhi unsur atau tidak, dan selanjutnya diteruskan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, sampai kemudian persidangan di pengadilan negeri. Oke, ada tidaknya kemudian laporan ini tetap harus kemudian diproses begitu ya, Mbak Titi ya. Betul. Saya ngobrol juga dengan ini soal abdesi, Pak Muksalmina. Abdesi dikatakan di situ hadir. Nah, klarifikasinya seperti apa sebenarnya? Nah, ini penting ya kita luruskan ulang supaya publik memahami dan tahu sebenarnya seperti apa sih yang terjadi kemarin, bahkan beberapa tahun yang lalu terkait dengan abdesi. Di sini saya mulai dengan di mana abdesi itu pada tahun 2011 di kepengurusan tahun 2011 itu sempat terjadi benturan di internal. Sehingga kemudian terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik di 2016, abdesi itu terjadi munasnya dua. Terjadi munasnya dua, kemudian yang satu mendapatkan pengesahan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang satu lagi ini kan nggak bisa sebenarnya. Tapi kemudian mereka mendapatkan SKT dari Polpum kalau yang sekarang, kalau pada tahun 2016 itu masih Kesbangpol di Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada saat itu mereka berubah namanya, bukan abdesi lagi. Jadi nama organisasinya adalah DPP Abdesi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Dan itu berbeda dengan abdesi. Kalau abdesi yang pertama didirikan itu, DPP itu struktural, bukan nama organisasi.
Nah kemudian pada tahun 2021 setelah Munas, abdesi yang terdaftar di Kemenkumham ini juga diperpanjang kembali. Dan sempalan abdesi yang terdaftar itu kemudian juga masih diperpanjang. Padahal menurut kami seharusnya itu sudah tidak bisa diperpanjang lagi dengan nama organisasi yang sama. Tapi tetap diperpanjang dengan nama DPP Abdesi lagi gitu loh. Namun di dalam berbagai kegiatan mereka selalu membawa nama Abdesi dan mencantumkan logo Abdesi. Sehingga apa yang terjadi hari ini juga bahkan 2 tahun yang lalu kami terjustifikasi seolah-olah kita pengurus DPP Abdesi itu terlibat dan kemudian menjual teman-teman pemerintah desa itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebenarnya kenyataannya bukan seperti itu. Jadi yang hadir itu DPP Abdesi. Nah, itu nama organisasinya DPP Abdesi dan kita punya itu ini bukan yang terdaftar di Kemenkumham. bukan. Dan dia namanya bukan Abdesi. Ini penting loh. Semua masyarakat Indonesia tahu bahwa ini surat terdaftarnya. Itu terdaftar di Polpum. Polpum Kementerian Dalam bawah Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Betul. Dia statusnya lembaga tidak berbadan hukum kan begitu. Ormas tidak berbadan hukum. Kalau yang berbadan hukum itu Di Kemenkumham. di Kemenkumham. Dan ini berarti Abdesi Bukan Abdesi, DPP Abdesi harusnya. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa mereka itu Abdesi. Nama terdaftarnya aja DPP Abdesi. Di sini aja sebenarnya sudah sangat merugikan buat kita semua. Ada upaya mengaburkan ke bawah ke jaringan seolah-olah itu Abdesi. Sebenarnya bukan Abdesi, tapi organisasi yang berbeda dengan Abdesi. Dan mereka masih mencantumkan logo Abdesi. Padahal itu sudah nggak boleh lagi digunakan. Dan ke depan mungkin kita akan masuk juga ke jalur hukum supaya berarti akan menempuh jalur hukum. Pak Ketum menyatakan demikian. Kita akan masuk jalur hukum supaya proses ini tidak terus-terus dilakukan untuk kepentingan segelintir orang di situ. Untuk dari Abdesinya sendiri dipastikan tidak ada yang hadir pada saat hari Minggu. Kalau dari Abdesi kita nggak ada yang hadir. Saya juga di sana menghadiri kegiatan tersebut dalam rangka untuk memastikan karena ada informasi kan dari luar dari teman-teman jaringan Pak Sekjen ini kok ada acara begini-begini. Kita nggak terlibat kok, nggak tahu. Tapi ini ada. Ya udah kita coba verifikasi sehingga kita tahu persis ada penggunaan logo, kemudian juga ada penggunaan kata-kata ini pengurus Abdesi bla 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 dan sebagainya sehingga kita mendapatkan bukti-bukti di sana gitu. Jadi seperti itu. Tapi pernah ada undangan ke Abdesi sendiri yang untuk hadir di Desa Bersatu itu pada saat hari Minggu? Enggak. Karena memang mungkin ya sebagian teman-teman organisasi pemerintah desa yang lain ini paham dan tahu bahwa kami di Abdesi itu nggak mau terlibat dalam proses politik praktis ya, itu satu. Selama ini kita hanya mendorong teman-teman anggota Abdesi yang notabene adalah pemerintah desa di seluruh Indonesia itu supaya memfasilitasi upaya-upaya pencerdasan masyarakat dalam ruang politik. Jadi itu kan berbeda, bukan terlibat dalam politik praktisnya, tapi memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat, yang benar kepada masyarakat. Dan yang lain di luar itu adalah kita hanya melakukan upaya-upaya konsistensi kita terkait dengan advokasi hak dan kewenangan desa. Yang ini kan terus berjalan, termasuk misalnya di proses advokasi revisi undang-undang desa, di beberapa daerah juga misalnya seperti Aceh ada proses revisi undang-undang khusus Aceh yang di sana juga berkaitan banget dengan desa sehingga ada ketentuan di Undang-Undang Desa sendiri untuk daerah-daerah seperti Aceh itu nggak bisa berjalan seutuhnya seperti itu. Jadi Anda melihat kemudian ada pencatutan nama di situ? Ya, pasti. Dan Abdesi sendiri sudah memastikan tidak ada undangan dari silaturahmi Desa Bersatu dan tidak ada yang hadir dari Abdesi? Iya, dari Abdesi nggak ada yang hadir. Yang ada hanya organisasi DPP Abdesi mengatasnamakan Abdesi dan menggunakan logo kami. Gitu. Atas apa yang sudah dilakukan, apa langkah hukum yang akan melaporkan ke kepolisian atau seperti apa? Nah, ini sedang dirembukan oleh Pak Ketum dengan ketua tim hukumnya. Langkah apa yang akan diambil dalam waktu dekat ini 2-3 hari inilah. Seperti itu sambil mengumpulkan data-data juga. Kan ini baru kemarin ya, baru tanggal 19 kan kejadiannya. Kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti keterangan teman-teman yang lain yang sempat diundang juga tapi mengatasnamakan Abdesi seperti itu. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman perangkat desa, kepala desa? Karena memang kan sudah jelas di sini ya aturannya bahwa perangkat desa, kepala desa, bahkan badan permusyawaratan desa ini harus netral dan tidak boleh diikut sertakan dalam kampanye.
Nah, dalam hal ini tentunya kami nggak ingin terlalu berkomentar terlalu jauh sebenarnya ya, karena kemarin sore juga Pak Ketum sudah menyampaikan lewat media yang sama juga. Beliau sudah menyampaikan juga kepada seluruh jaringan di acara sore kalau tidak salah. Nah, jadi kami ingin menyampaikan begini saja kepada teman-teman, kita hanya fokus kepada isu kita. Kita hanya fokus bagaimana menciptakan iklim demokrasi di desa yang notabene adalah pijakan dasar dari negara ini itu menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Jauh dari yang namanya ke depan itu kericuhan karena pemilu dan sebagainya, sehingga berdampak juga dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan di tingkat desa. Nah, yang kedua, kami juga melihat kalau hal seperti ini terus terjadi, kemudian aparat desa itu terus ditarik tanpa ada sanksi apa-apa, maka jangan disalahkan juga apabila nanti ada teman-teman dari pemerintah desa yang melakukan hal yang sama lagi, tapi diperlakukan berbeda. Ini kita wanti-wanti kepada pemerintah, standarnya nggak boleh ganda dong. Kalau seandainya nanti di kemudian hari di luar masa kampanye ada aparatur desa yang lain yang mereka berdiskusi dengan salah satu misalnya ya capres ya atau peserta pilkada dan sebagainya, mereka diperlakukan berbeda, itu nggak boleh. Maka ini harus menjadi standar pada hari ini. Kita berharap seperti itu. Harus semuanya sama begitu, karena memang aturan sudah jelas, baik itu pemilu kemudian pilkada. Itu ya yang memang harus sudah dikatakan perangkat desa, kepala desa dan juga badan permusyawaratan desa ini memang harus benar-benar netral walaupun memang mereka punya hak pilih. Betul. Oke, terakhir Mbak Titi, jangan sampai kemudian hal-hal semacam ini tadi disebutkan oleh Pak Erlangga mencederai pesta demokrasi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Muksalmina itu cukup mengejutkan ya, karena stigma yang terbangun itu kan seolah-olah bagaimana kepala desa punya kecenderungan dan dimobilisir untuk salah satu pasangan calon tertentu. Akhirnya kan merugikan para kepala desa yang mau kerja benar, yang memang ingin menjaga netralitas. Ini terus terang ya, isu-isu atau spekulasi soal kepala desa itu sangat santer. Karena kenapa? Karena mereka figur yang berpengaruh di desa. Kalau mau duduk harus dipilih oleh warga desa. Jadi memang mereka adalah tokoh publik yang didengar, berpengaruh, dan kemudian bisa dikatakan jadi panutan. Nah, orang-orang yang sudah menjaga nilai integritas sebagai pemimpin desa, akhirnya kan disamaratakan nih karena tindakan yang kemarin. Jadi saya kira Bawaslu dan semua pihak, terutama Kemendagri ya Mbak ya, termasuk juga Kemendes, bagaimana kemudian menempatkan ini secara responsif dan proporsional sehingga tidak berlanjut pada isu-isu yang merugikan atau stigma politis yang merugikan teman-teman kepala desa seperti Pak tadi yang sampaikan oleh Pak Muksalmina yang sudah mencoba berdiri di atas aturan main. Jadi oleh karena itu mari kita kawal tindak lanjut oleh Bawaslu, mari juga kita ikuti dan kita kaji bersama ya produk yang akan dihasilkan oleh Bawaslu ini, karena betul tadi kalau ini salah ambil langkah dia bisa menjadi blunder di dalam pilkada Mbak. Harap diingat kepala desa bahkan sangat rentan untuk dipolitisir ketika pilkada karena rentang kepemimpinannya itu sangat dekat, dan ini bisa jadi blunder yang sangat buruk kalau treatmentnya salah begitu. Jangan ada keberpihakan karena memang sudah jelas kemudian ASN, TNI Polri dan juga di desa sendiri memang harus netral begitu ya. Jangan sampai kemudian ada spekulasi-spekulasi pembiaran, kemudian jangan ada spekulasi-spekulasi yang ada keberpihakan sampai tidak ada jujur dan juga adil dan juga luber tadi Anda sebutkan ya Mbak Titi ya. Intinya sih Mbak sebagai penutup ya, tidak usah banyak ngeles deh gitu. Karena intinya itu sudah jelas, kepala desa itu harus netral. Jadi kalau kita terlalu banyak retorika, itu yang akan menghambat orang untuk percaya bahwa pemilu ini luber jurdil. Kalau orang tidak percaya eksesnya, legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu yang dianggap tidak luber dan tidak jurdil, itu juga akan problematik. Akan susah untuk memimpin secara efektif. Jadi jangan dipertaruhkan begitu kira-kira. Jangan dipertaruhkan ya. Terima kasih anggota Dewan Perludem, Mbak Titi Anggraini telah bergabung bersama kami dan juga Sekjen Apdesi, Pak Muksalmina. Terima kasih ya. Closing sedikit. Silakan singkat saja.
Saya mohon dengan kejadian hari ini, Kementerian Dalam Negeri bisa mengkaji ulang ya, dasar apa sih yang digunakan oleh teman-teman itu, khususnya di Polpum, sehingga dalam verifikasi penggunaan atau pengeluaran SKT terkait dengan abdesi yang menggunakan notaris dasar kami nomor 3 tahun 2005 itu, dan itu sudah dinyatakan dicabut, itu masih bisa dipakai. Sehingga orang masih bisa menggunakan hari ini nama dan logo abdesi, walaupun lembaganya sebenarnya bukan lembaga abdesi. Ini perlu diperjelas ke depan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Polpum. Yang kedua, saya berharap ini menjadi standar. Kalaupun ini tidak terjadi apa-apa sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Ketua Bawaslu, maka itu harus menjadi acuan. Jangan nanti ada perlakuan yang berbeda buat teman-teman kepala desa atau pemerintah desa yang lain ketika dia melakukan kegiatan yang sama tetapi dengan paslon yang lain. Jangan ada perlakuan yang berbeda karena memang aturannya sudah jelas. Perangkat desa, kepala desa, badan permusyawaratan desa itu harus netral. Terima kasih Pak Muksalmina telah bergabung bersama kami dan juga Mbak Titi telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu dan saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali ke hadapan Anda. Informasinya Kementerian Luar Negeri hilang kontak dengan 3 warga negara Indonesia relawan usai Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Kami akan kembali dengan informasi